Ibu semuanya, bertemu lagi dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, apa kabar Anda semua? Walau keadaan memanas, teman-teman ya, sejak beberapa hari ini, tapi tetap ya, kita sebagai orang-orang rohani, kita melihatnya dengan cara pandang yang berbeda. Jadi kita tidak ikut-ikutan panas, teman-teman ya. Nah, teman-teman, kali ini saya akan sharing ya, kita akan sharing tentang kondisi dunia akhir-akhir ini, teman-teman. Ya, sebagai orang rohani, ya, itu kita kita harus mencermati ya, kejadian demi kejadian, fenomena demi fenomena, ya, sehingga kita memahami bahwa kitab suci itu adalah firman Tuhan. Apa yang tertulis di dalam kitab suci itu benar adanya. Nah, teman-teman, kali ini saya ingin membahas ya, yaitu tentang nubuatan Daniel ya, nubuatan Daniel tentang kerajaan-kerajaan yang ada di muka bumi ini yang sudah diberitahukan melalui mimpi Nebukadnezar ya. Jadi Tuhan sudah membukakan rahasia ya, rahasia akan adanya 6 kerajaan besar di dunia ini, teman-teman. Nah, mengapa kita penting untuk membahas? Karena hari ini kita sedang berada di dalam kondisi, dalam situasi menuju kepada kerajaan yang kelima. Teman-teman, ikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Teman-teman, fenomena yang terjadi di negara Arab Saudi, teman-teman ya, saya hanya akan mengambil satu poin saja yang mau kita sorot ya dalam kesempatan ini, yaitu dengan kebijakan ya dari Pangeran Arab Saudi MBS ya kan, Muhammad bin Salman, yaitu dengan menggandeng ya Muslim bergabung dengan Kristen, bergabung dengan Yahudi untuk mengunjungi Yerusalem. Wow, ini betul-betul tidak pernah terbayangkan sebelumnya ya, teman-teman ya, bisa ini terjadi dan ini dicetuskan dari Arab Saudi. Ya, ini dicetuskan dari Arab Saudi, teman-teman. Mau kemana arahnya ini? Ini yang harus kita cari tahu, teman-teman. Ya, nah, seperti kita tahu bahwa di dalam Daniel pasal 2 ya, di situ sudah dinubuatkan 6 kerajaan besar yang ada di dunia ini, teman-teman. Janji kerajaan ya yang ada di kitab Daniel, teman-teman, yang melalui mimpi Raja Nebukadnezar ya, yaitu mimpi yang diramalkan oleh Daniel, Nabi Daniel ya, yaitu mimpi tentang sebuah patung, teman-teman ya, mimpi tentang sebuah patung besar ya. Nah, ini bisa kita baca di Daniel 2 ayat 24, teman-teman, dan seterusnya ya. Nah, Nebukadnezar ini lucu, teman-teman ya, lucu sekali. Waktu dia bermimpi ya, dia tidak tahu apa artinya, begitu ya, tidak tahu apa artinya ya. Tapi anehnya kepada Daniel ya, kepada Daniel, Nebukadnezar berkata, Daniel ya, tolong katakan kepada saya mimpi apa, begitu ya, dan apa maknanya. Ya, lucu sekali, masa dia yang bermimpi kemudian tanya kepada Daniel dia mimpi apa gitu ya, dia mimpi apa dan maknanya apa. Itu sesuatu yang gimana ya, aneh gitu kan ya. Misalnya saya bermimpi tadi malam ya, saya tanya teman saya, saya tadi malam mimpi apa ya, terus maknanya apa. Pasti teman saya bilang, gila ya, kamu yang mimpi kok tanya ke saya gitu, saya mana tahu gitu kan, kamu mimpi apa gitu kan. Tapi tidak dengan Daniel, teman-teman. Ternyata Daniel diberikan diberikan pencerahan oleh Allah ya,
rahasia itu dibukakan kepada Daniel, sehingga Daniel bisa tahu Nebukadnezar itu mimpi apa, begitu ya, mimpi apa dan maknanya apa, ya, luar biasa, ya. Mari kita lihat, teman-teman, mari kita buka Daniel 2 ayat 26, ya. Saya bacakan untuk kita semua. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belteshazzar, ya. Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Nah, ini teman-teman, ya. Jadi Nebukadnezar ini menanyakan kepada Daniel, saya mimpi apa gitu, ya. Kamu tahu nggak? Kamu sanggup nggak kasih tahu saya mimpi apa dan maknanya apa gitu? Ya, luar biasa. Ya. Nah, Daniel menjawab, katanya, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Jadi nggak ada yang bisa tahu gitu. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Nah, mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini, ya. Sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku raja, timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari, ya. Jadi karena dia berpikir sebelum tidur itu apa yang akan terjadi di kemudian hari, dan dia menyingkapkan rahasia-rahasia, telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi itu, gitu. Adapun kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku raja, dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku. Nah, jadi Daniel siap nih teman-teman, ya, untuk menceritakan apa mimpi dari Nebukadnezar ini, ya. Walaupun Nebukadnezar tidak bercerita ke Daniel, ya, tapi Daniel yang disuruh menceritakan, memberitahukan apa itu mimpi Nebukadnezar dan maknanya sekalian, gitu. Nah, ternyata ada 6 kerajaan yang disingkapkan rahasianya oleh Allah kepada Daniel melalui mimpi Nebukadnezar, ya, teman-teman. Ya, saya harap Anda jangan beranjak, ya, karena ini akan ada hubungannya dengan pembicaraan kita yang tadi tentang pencetusan ide-ide yang luar biasa dari Pangeran Raja Salman itu, teman-teman, ya. Nah, 1 kerajaan yang disingkapkan adalah kerajaan Babel, ya, atau Babilonia, ya. Nah, kemudian yang kedua kerajaan Media Persia, teman-teman. Yang ketiga kerajaan Yunani, yang keempat kerajaan Romawi, yang kelima kerajaan Antikristus, yang keenam kerajaan 1000 tahun atau milenium, ya. Dari 6 ini 4 kerajaan itu sudah digenapi, teman-teman, yaitu kerajaan Babel, itu rajanya Nebukadnezar sendiri, teman-teman, ya. Kemudian kerajaan Media Persia, rajanya Koresi, teman-teman, ya. Kemudian kerajaan Yunani, rajanya Alexander Agung, ya. Kemudian kerajaan Romawi itu dipimpin oleh para jenderal Romawi, teman-teman, ya. Nah, yang belum tergenapi 2, ya, yaitu kerajaan Antikristus dan kerajaan 1000 tahun. Wow, kita tinggal menunggu 2 kerajaan ini dan selesai dunia ini, teman-teman, ya. Jadi bagaimana kita tidak tahu tentang hal ini, ya. Makanya penting untuk mengetahui hal ini, teman-teman, supaya kita berjaga-jaga, ya, bahwa hari Tuhan itu memang sudah sangat dekat, ya. Sekali lagi teman-teman, saksikan video ini sampai selesai, jangan beranjak. Teman-teman, untuk kita lebih tahu, ya teman-teman, ya, seperti apa 6 kerajaan yang sudah dibuatkan di kitab Daniel ini, kita akan membaca Daniel 2 ayat 31 dan seterusnya, teman-teman, ya. Saya akan membacakan bagi Anda semua, ya. Ya, raja, tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar, ya. Jadi di dalam mimpi itu
ya Nebukadnezar melihat patung yang sangat besar, ya. Patung ini tinggi, ya, tinggi sekali teman-teman. Berkilau-kilauan luar biasa. Yo, jadi berkilau-kilauan, ya. Nah, tegak di hadapan tuanku, ya. Jadi dia tegak di hadapan Raja Nebukadnezar itu dan tampak mendahsyatkan, ya, dahsyat sekali patungnya, teman-teman. Berkilau-kilauan, besar, tinggi, ya. Nah, adapun patung itu, nah, dengarkan baik-baik ini teman-teman, ya, ini penting, ya. Adapun patung itu, kata Daniel, kepalanya itu terbuat dari emas tua. Ya, bayangkan teman-teman, ya, coba dibayangkan. Kepala dari patung itu terbuat dari emas tua, ya. Nah, dada dan lengan itu terbuat dari perak, ya, dari perak teman-teman. Perut dan punggung itu terbuat dari tembaga, ya. Sedangkan pahanya dari besi dan dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Jadi pahanya dari besi teman-teman, ya. Pahanya dari besi, ya. Kemudian kakinya, ya. Kakinya itu terbuat dari sebagian tanah liat, sebagian dari besi, gitu, ya. Dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, gitu. Jadi bercampur gitu, ya. Besi dan tanah liat ini bercampur, ya. Inilah kerajaan yang kelima teman-teman, ya. Nah, sementara tuanku melihat terungkit, ya, lepas sebuah batu. Dengarkan baik-baik teman-teman, ya. Sementara tuanku melihat terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu, teman-teman, tepat pada kakinya, ya, tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu. Nah, ya, jadi kakinya yang ditimpa oleh batu yang terbuat dari besi dan tanah liat itu, ya. Nah, ingat ya teman-teman. Nah, sehingga remuk. Nah, remuk teman-teman, ya, kakinya remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas itu, ya. Dan semuanya menjadi seperti sekam, ya, di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Teman-teman, ini adalah kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini, teman-teman, ya. Seperti tadi dikatakan, kepala patung itu terbuat dari emas tua. Lalu Daniel berkata, ya, tuankulah kepala yang dari emas itu. Nah, ya, ternyata kepala patung yang dari emas itu adalah Nebukadnezar sendiri, yaitu kerajaan Babel, teman-teman, ya. Rajanya adalah Nebukadnezar itu sendiri. Ya, ini sudah digenapi, ya. Nah, tetapi sesudah tuanku, katanya, akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Nah, itu kerajaan apa, teman-teman? Yaitu kerajaan Media Persia, ya. Yang rajanya namanya adalah Koresi, teman-teman, ya, Media Persia. Nah, kemudian kata Daniel, ya, kemudian suatu kerajaan lagi katanya, yakni yang ketiga, ya, yaitu dari tembaga tadi, perut dan punggungnya, ya, dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Nah, itulah dia kerajaan Yunani, teman-teman, ya, yaitu dengan rajanya Alexander Agung. Ya, Alexander Agung. Nah, kemudian kerajaan apa lagi? Ya, sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, ya, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang diremukkan dan menghancurkan segala sesuatu. Jadi suatu kerajaan yang sangat keras dan seperti besi yang menghancur luluhkan, ya. Maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Inilah kerajaan Romawi, ya. Kita sudah tahu bagaimana dulu, ya, kerajaan Romawi itu, teman-teman, ya.
bagaimana kerajaan Romawi itu ya sampai hari ini pun kita melihat sangat dominan, teman-teman ya. Nah, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Dan seperti tuanku lihat, kaki dari jari-jari sebagian dari tanah liat, ya, tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. Nah, itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi menjadi kerajaan besi. Ini kerajaan kelima, teman-teman ya. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras seperti sebagian dan menjadi rapuh sebagian, begitu ya. Nah, seperti tuanku lihat ya, besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur karena perkawinan ya. Jadi mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak merupakan satu kesatuan karena besi tidak dapat dicampurkan dengan tanah liat. Ya, jadi inilah kerajaan yang kelima, yaitu kerajaan antikristus. Nah, tadi kita tahu ya, besi itu adalah Roma. Nah, tanah liat ini ya, tanah liat itu apa, teman-teman? Coba, tanah liat itu apa? Gitu ya. Nah, kalau kita analisa, teman-teman ya, tanah liat itu adalah kerajaan Islam tentunya ya. Ini dari analisa kita dan kita lihat pergerakan-pergerakannya ya teman-teman ya, pergerakan-pergerakannya dengan terpilihnya Joe Biden ya kan, dan wakilnya ya, itu orang yang sangat-sangat liberal teman-teman ya. Nah, kemudian dengan berbenahnya Arab Saudi menjadi negara demokrasi dan liberal, nah berarti cocok nih, klop ya kan, klop teman-teman. Nah, kita tahu bahwa tokoh yang sebelumnya sangat lincah sekali ya, bersilaturahmi ke berbagai agama ya, dan menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh pentolan-pentolan agama Islam ya. Nah, kita lihat itu dari Roma teman-teman ya, dari Roma. Nah, ini akan ketemu nanti teman-teman ya, akan bertemu mereka, cocok sekali ya. Nah, makanya tadi di salah satu yang sangat surprising ya, di mana Pangeran Arab Saudi merangkul Kristen ya, Yahudi ya, dan Islam bersama-sama menuju Yerusalem, mengunjungi Yerusalem. Artinya nanti Bait Allah itu ya, yang akan dibangun itu sudah tidak punya kendala teman-teman ya. Bait Allah itu akan dibangun ya untuk tempat ibadah bersama-sama gitu. Itu analisa saya teman-teman ya, semoga tidak salah ya. Saya melihat dari pergerakannya, dari pergerakannya sudah ke arah sana teman-teman gitu. Jadi tidak akan mengalami pembangunan Bait Allah itu tidak akan memunculkan perang atau apa, tidak teman-teman, akan mulus sekali ya, akan mulus sekali berjalannya teman-teman. Kalau kita lihat gejala-gejala yang ada saat ini ya. Nah, kemudian kerajaan keenam ya, kerajaan keenam yang terakhir nih teman-teman. Tetapi pada zaman raja-raja, berarti masih di dunia ini ya, pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan. Nah, ini yang mendirikan Allah sendiri teman-teman ya, suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain ya. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Inilah kerajaan 1000 tahun ya. Setelah akhir dari zamannya antikristus, kerajaan antikristus kemudian dikalahkan oleh Tuhan Yesus sendiri ya kan, dihabisi oleh Tuhan Yesus sendiri, maka masuklah kita ke dalam kerajaan 1000 tahun teman-teman. Nah, fokus kita yaitu di kerajaan kelima ini sekarang ya, fokus kita ke situ. Jadi kita jangan lengah
ya. Jangan lengah, cermati pergerakan ini, ya, dan percayalah Tuhan Yesus memang sudah dekat kedatangannya, teman-teman. Ya, sudah dekat kedatangannya, ya. Nah, teman-teman. Jadi Allah, ya, Ia Maha Besar itu memang sudah memberitahukan, ya, semuanya. Semua kerajaan dari 6 kerajaan ini 4 sudah digenapi, ya. Kita berada dalam kerajaan yang kelima yang sedang berproses, ya. Kita belum masuk ke situ, tapi sudah mendekati ke pembentukan kerajaan yang kelima, sedang berproses, teman-teman, ya. Semua infrastrukturnya itu sekarang sedang dibangun. Ada yang sudah dibangun, ada yang sedang dibangun. Semua infrastrukturnya sudah hampir siap, teman-teman. Ya. Nah, jadi sepertinya, ya, one world religion itu sudah di depan mata, ya, sudah di depan mata, teman-teman. Nah, tidak bisa lagi kita bermain-main, tidak bisa lagi kita santai-santai, ya, lengah, teman-teman, ya, karena Tuhan Yesus itu bisa datang setiap saat, teman-teman. Untuk itu mari kita tetap, ya, pelihara iman kita, dan kalau memang kita belum yakin bahwa kita diselamatkan, mari kita gunakan waktu yang ada untuk memastikan apakah kita sudah diselamatkan atau belum, ya. Mari belajar firman Tuhan, berikan waktu lebih kepada hal-hal yang rohani hari-hari ini, teman-teman. Ini saatnya orang berfokus kepada hal-hal yang bersifat rohani. Tuhan sudah memberikan kondisi COVID-19 ini dengan stay at home lebih banyak, ya. Itu Tuhan berikan waktu sebenarnya untuk kita ini merenung, teman-teman, untuk mengevaluasi iman kita, untuk mengevaluasi sejauh mana kita mengenal Allah, ya, untuk memastikan apakah kita ini sudah diselamatkan atau belum. Untuk untuk kita berusaha terus, ya, mempelajari firman Tuhan setiap hari, teman-teman. Ini saatnya sudah saat-saat yang terakhir, ya. Jadi yuk kita lebih banyak berikan waktu untuk hal-hal yang rohani. Karena jangan sampai terkecoh, lalai, abai, dan akhirnya ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan, ya, rapture itu terjadi, ada yang tertinggal. Teman-teman, ini pesan dari saya, teman-teman, ya. Gunakan waktu yang ada, berikan lebih untuk hal-hal yang bersifat rohani. Oke, teman-teman? Ya, saya kira sekian dulu sharing saya kali ini. Ya, saya harapkan teman-teman semua dalam keadaan baik, sehat selalu, be happy, be healthy, ya, dan selalu joy, teman-teman, selalu happy bersama Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha.